Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Siniar Zolfi Andri Koto. Sekarang kita sedang berada di rumah Asnur Asti. Dan ini orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Saya adalah Nadi Bangsa. Aum bermula singgasana leluhur. Kedikdayaan kibar bendera emas memberi belang di dada peradaban. Cakarnya jejak tapak sejarah, taringnya jadi pagar negeri. Aumnya mimpi buruk sang pemburu. Pada zaman letih, bendera moyang mulai kusam warnanya. Dada peradaban kehilangan belang, negeri tak bertaring, tapak tinggal jejak. Aum terkurung di rimba sendiri, kemudian senyap, merenung hening. Pada waktu gelisah, dari rimba resah, ia mengaum bagai angin topan. Ini Aum dan tidak Aum, ya api tak padam, air tak letih mengalir, jantung berdebar, semangat berkobar, darah anak zaman, tangan mengepal, dada terbuka lebar. Aum melesatkan kadang diam, mengaum-ngaum ia, di jiwa, di kepala, di raga, terasuk di dada petani, di kepala pedagang, dalam keringat buruh, sumpah guru, semangat anak muda. Aum pada desa-desa jadi jawab kota, di kota jadi wajah negara, pada negeri terbidang dama, pada negara-negara bermarwah, pada bangsa-bangsa berjiwa. Merdeka! Nih, saya panggil Bung aja ya biar enak ya. Bung, saya beberapa hari ini lihat ada beberapa pembacaan puisi yang beda dari yang lain. Dan gelarnya di sini adalah penyair media. Multimedia. Multimedia. Itu apa ya? Kenapa dijulukan multimedia ya? Nah, ini inovasi ya. Inovasi ini mulai berproses dari tahun 92. Jadi puisi kalau kita bacakan di pertunjukan atau di depan audiens sudah dikategorikan itu pertunjukan. Yang ditonton orang banyak. Oleh karena itu si pembaca puisi harus berusaha untuk menampilkan baca puisi yang menarik untuk ditonton. Jadi tahun 92 mulai kita inovasi, baca puisi menggunakan musik, teater, artistik panggung, kemudian berkembang terus. Terakhir 2009 mulai kita sempurnakan dengan menggabungkan banyak media. Jadi puisi multimedia itu adalah puisi yang ditampilkan dengan didukung oleh lebih dari 3 media. Kita beri namanya konser puisi multimedia tahun 2009, konsernya di Taman Semangat. Lalu kita kenalkan ke ASEAN, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, sampai Korea Selatan. Ternyata diminati banyak orang. Maka orang yang kira-kira tidak paham dengan puisi, dengan ada multimedianya, ada visualnya, ada geraknya, orang bisa menikmati. Jadi puisi multimedia dia menjadi sebuah pertunjukan puisi baru. Sebab kalau pembacaan puisi biasa, kita akan ketinggalan dengan pembacaan puisi sebelumnya.
Dan ini juga bagian dari usaha mencari jati diri agar menambah khazanah baru dalam pembacaan puisi. Setelah kita melihat Supardi dengan gayanya, Ya, ya. Rendra dengan performanya, Amitabha dan sebagainya, mereka punya gaya masing-masing, berbeda dan asik ya disaksikan sesuai dengan zamannya. Nah, di zaman kita sudah masuk di era teknologi komunikasi, ya, visual. Kita harus mengambil ruang itu agar anak-anak muda juga tertarik, baik dari penggarapannya termasuk dari pembacaan puisi. Membaca puisi multimedia sangat berbeda dengan baca puisi biasa, karena dia harus sadar kamera, dia harus sadar musik, dia harus Itu sadar langsung ya, musik dengan multimedia itu langsung ya, ya, tidak ada editing ya, berikutnya. jadi pembacaan puisi multimedia itu prosesnya panjang. Pertama harus siap puisinya. Setelah puisinya jadi, kita cari tim arranger namanya. Tim arranger membuat musik sesuai dengan puisi. Jadi bukan puisi yang dibacakan diiringin dengan tidak. Sehingga musiknya menjadi Nyambung ya. nyambung dengan puisinya. Musiknya menjadi panduan oleh pembaca puisi, musik panduannya puisi. Nah, kalau sudah cocok dengan puisi, maka musik akan menjadi panduan oleh video, oleh pertunjukan. Dia menjadi satu bagian yang kuat untuk menjadikan puisi sebagai raja. Kalau tidak, nanti puisi asik sendiri, musiknya asik sendiri, puisinya asik sendiri, videonya tidak kemana-mana. Oleh karena itu, tidak bisa pembacaan puisi itu, multimedia itu, ya, puisinya tenggelam oleh yang lain. Lalu mempertahankan itu, puisinya tetap menjadi number one di atas panggung itu. Musik, film, dan yang lain-lain memperkuat. Itulah puisi multimedia. Jadi puisi multimedia itu bukan hanya puisi dibacakan lalu pakai film, pakai video klip atau bukan. Nah, itu nanti kalau tidak hati-hati dia menjadi puisi presentasi. Seperti orang baca laut misalnya, gambar laut, tidak, tapi dia bagian dari puisi itu sendiri. Hanya ada beberapa puisi yang saya lihatkan itu yang dipakai, di mana saya ada di panggung, saya ada lagi di filmnya, saya berdialog dengan dia. Itu dalam puisi percakapan pohon apa tebaknya. Kemudian ada lagi puisi baru berjudul Percakapan Raga, bagaimana tubuh ini berbicara dengan manusia, ya, lalu dia protes dan dia menghukum manusia itu. Kan manusianya ada di panggung, kemudian ditarik masuk ke film. Nah, film itu dia dikejar oleh tangan, dikejar oleh kaki, diinjak. Wah, ini entah berapa hari ini akan saya upload di YouTube. Oh, belum ya? Belum, kan baru pertunjukan kemarin. Gurindam Kataraga. Konser puisi multimedia. Yang multimedia ini baru yang pertama atau memang sudah ada yang sebelumnya? Belum, sudah. Ini pertunjukan saya yang bukan ada penyair yang lain maksudnya? Belum ada. Ini yang pertama ya. Jadi Azizal Nur ini yang pertama untuk puisi multimedia ya. Pelopor lah ya. Pelopor ya. Kalau sekarang sudah ada. Nanti kita ikuti. Tapi sebelumnya kan tidak lengkap. Puisi pakai audiovisual ada, ya kan, tetapi semuanya hanya ilustrasi, musik hanya ilustrasi. Bisa ganti-ganti gitu, nyambungnya nggak betul kawin gitu ya. Misalnya puisi jadi musik puisi itu tidak bisa diikuti oleh puisi lain. Iya. Nah, puisi itu harus untuk puisi itu. Kalau orang lain itu, ya kan, itu jadi makanya orang kan, saya nggak bisa kalau baca puisi itu. Kuncinya itu ya. Bang, nanti tampil dibaca puisi musiknya kami siapkan, belum tentu bisa cocok. Ya kan? Berarti harus ada arranger yang kuat juga berarti ya. Harus digarap dulu puisi ini, karena tidak semua puisi yang bisa digarap secara spontan, kecuali puisi-puisi naratif. Puisi bercerita kita bisa diiringi piano, suling. Tapi ketika dia menjadi puisi pertunjukan, seperti puisi saya Kuda kan, Kuda itu nggak bisa dia dibacakan seperti baca puisi biasa. Kuda itu harus mengikuti ritme tempo kuda. Kuda hentak tenaga melesat ke awan, pucat dengus napas merdeka. Itu tempo kuda. Nggak bisa kita baca kuda hentak tenaga mana lari. Musiknya juga seperti itu. Itu musik seperti itu. Lalu videonya ngikutin apa? Jadi itu nggak bisa diiringi spontan ya.
Itulah musik, segala audionya segala macam itu harus sama dengan puisi. puisinya. Itu jadi nggak bisa sekarang. Bisa di sini musiknya, ini puisinya. Biar Itu kadang-kadang kan ada orang buat puisi dia iya, mesti iya, taruh iya, iya, ya apa iya. saja musiknya bisa masuk. Iya. Nah, kan itu puisi naratif bisa. Tapi Berarti kalau kerjasama dengan beberapa saya punya arranger, arrangernya. saya punya penata video, nah, ada penata video yang buat animasi dan sebagainya itu ada semua. Itu orangnya tetap sama atau beda-beda? Bisa berbeda. Beda-beda. Kelas A, kelas B, kelas C lah. Kalau yang profesional agak mahal, kalau duitnya kurang di bawahnya. Iya, Gitu. iya. Jadi kita sekarang kan nonton film loh kalau Iya, baca nonton puisi, film. nonton film. Saya kan lihat, boleh juga ini. Nah, itu. Ide yang bagus juga tuh. Karena Itu menarik kan jadi. dan videonya pun tidak video diambil dari punya orang lain kan? Jangan, itu Dibikin sendiri bahaya ya. nanti kita Copyright nggak ya. boleh copyright yang lain. Kita ciptakan sendiri ya. Kecuali ada beberapa hal yang mendesak, kita mau pentas, kita ambil cuplikan, tapi pun per detik lah ya. Kita nabung, tapi melalui proses kreatif, sehingga nggak semuanya kita. Itu hubungannya dengan perluasan kan? Oh, ya. Jadi begini, perluas ya. Awalnya saya berpikir bagaimana kita bisa saling berbagi kepada masyarakat sebagai seniman, jadi tidak asik sendiri ya. Jadi kita hanya bertemu dengan masyarakat ketika mereka menonton kita. Tapi masyarakat ini harus kita tidak lagi jadi objek, tapi menjadi subjek. Dia juga menjadi pelaku. Itulah bagaimana kita berbagi-bagi ilmu kita. Buatlah Rumah Seni Asnur. Rumah Seni Asnur ini awalnya kita punya studio rekaman, di sini ada gedung teater untuk 100 penonton. Samping ini udah semua orang penyair hebat udah baca puisi sini. Suparji, Yosef Zamanua, Ahmad Yusuf Panda, termasuk kawan-kawan dari Eropa, dari apa udah tampil di sini. Itu kita lihat itu bro. Tuh kita buka, tapi semenjak pandemi tutup ya, kita alihkan ke program-program live video apa, YouTube atau Zoom. Nah, setelah itu berkembang Rumah Seni Asnur menjelma menjadi perkumpulan Rumah Seni Asnur. Kita mulai dengan program sastra, puisi, mencatat rekor muri 1.200 penulis puisi ASEAN. 1.200. Itu tahun 2018. 2019 kita rangkul kawan-kawan membuat drama musikal. 4 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Kemudian 2020 kita kembali ke pantun. Buat lagi gerakan ASEAN menulis pantun, 1.250 penulis. Kembali mencatat rekor muri. Dan terakhir kemarin Gurindam berhasil mencatat rekor muri. Mengapa Perluas selalu dengan program-program dengan banyak orang? Ya. Dengan semakin banyak orang yang terlibat dalam sastra, dalam kebudayaan ini, maka semakin banyak penyebaran kreativitas sastra ini ke masyarakat. Itu sebabnya kenapa setiap kali Perluas membuat event dengan peserta yang banyak. Karena ini strategi agar sastra, budaya langsung sampai ke banyak, pertama guru ya, semakin banyak pesertanya, gurunya yang ikut, maka semakin banyak kesempatan guru yang mendapatkan peluang yang sama untuk maju memperkembangkan karyanya. Di samping itu banyak juga guru yang bila guru memiliki apresiasi yang baik terhadap budaya dan sastra, dia akan menyampaikan ke murid-muridnya tentang apresiasi yang dimilikinya. Walaupun nanti murid-muridnya mungkin tidak menjadi sastrawan, mungkin tidak menjadi penulis, tapi ketika dia menjadi seorang politisi, dia seorang politisi yang memiliki apresiasi yang baik terhadap sastra dan budaya. Dia menjadi seorang pejabat, yang memiliki apresiasi pada budaya. Nah, itu misi kita. Nah, jadi sekarang misi kita mengembalikan kebudayaan ke masyarakat, terutama kepada guru-guru. Ya, kenapa? Karena guru adalah pilar bangsa ini untuk pendidikan, untuk keilmuan, untuk regenerasi ke depan. Atau ada ingin berafiliasi atau ingin tujuan tertentu, misalnya kalau ingin mempunyai masa, nanti nyalon deh. Ada nggak kira-kira gitu? Nah ini pasti orang menduga itu, ya. Tapi saya tidak ya. Kalau saya
Masih murni ya untuk Saya menjauh diri dari politik. Kalau saya terjun ke politik sudah dari 2018 ya. Saya waktu 2007 ke 1018 ya, apa? 1998 ya. 98. 98 ya. Pas 98 itu Pak Soeharto. Ya, setelah yang Soeharto kan muncul pemilu reformasi kan. Ya. Nah, itu nama saya nomor 1 di partai politik gitu. Di partai buruh dicalonkan sebagai caleg. Oh, Saya yang Marsina dulu ya? Nah, itu saya kan aktif Partai buruh. di pergerakan ya. Saya punya status buruh, dokumennya buruh semua. Nah, ketika saya aktif di perburuan itu orang menyangka saya politik. Tidak. Dari dulu misi saya pencerahan, ya, agar masyarakat ini mendapatkan pencerahan. Nah, mau buruh, mau guru apa ya, mereka punya hak yang sama dengan kita, ya. Nah, dan waktu itu kita jadikan sastra seni sebagai media pencerahan dan media refreshing mereka. Mereka udah capek bekerja di pabrik, ya. Gimana? Seni menjadi refreshing bagi mereka, sambil juga memberi ruang untuk mereka memprotes, ya, mengkritik melalui seni. Sebetulnya pemerintah waktu itu harus menghargai saya, harus mendukung saya, tapi di zaman itu kan nggak boleh pemerintah diprotes. Akhirnya berapa kali pementasan kita dicekal, bahkan dibubarkan dan saya ditangkap. Itu salah satunya pementasan Surat Cinta Kepada Marsina tahun 1995 ya. Terus 98, 97 saya ditangkap lagi ketika buat acara gelar seni orang pinggiran. Dari pedagang asongan, buruh pabrik, semua saya kumpulkan. Kita berkarya bersama-sama dan berhasil. Ketika saya ditangkap, ditanyakan apa misi Anda? Mengapa buruh pabrik, pedagang asongan Anda bawa berkesenian? Apa salah? Kesenian ini bukan milik kita saja. Semua masyarakat punya hak berkesenian. Ya, kamu punya misi apa? Orang-orang politik pasti akan curiga. Misi saya memberikan pencerahan. Bagaimana seni ini membuat orang hidup menjadi lebih hidup. Sastra ini membuat orang hidup menjadi lebih hidup. Ya, yang tadinya putus asa, tidak ada tempat mengeluh sebagainya, puisi menjadi tempat keluhan mereka. Lagu tempat mereka mengeluh. Lagu puisi itu membuat mereka menjadi termotivasi. Kebingungan mereka bertanya, diinterogasi kan. Akhirnya kan terpaksa mereka yang menjawab, bertanya, mereka yang menjawab. Silakan tulis sendiri. Waktu dulu kan namanya kalau kita mau mengkritik pemerintah itu kita dapat subversi. Maaf undang-undang subversi itu heboh tahun 95. Jadi itu masih Soeharto ya, Soeharto ya. Tapi akhirnya mereka menyadari apa yang saya lakukan ini benar. Akhirnya tahun 97 udah sampai 98 setelah reformasi kita kembali lagi ke seni, ya. Itu tadi misinya ke pencerahan. Ya, kalau orang kan macam-macam cara kita beribadah ya. Kita jadikan seni ini tempat ibadah kita. Banyak orang yang menerima pencerahan dari kita, mudah-mudahan itu bagian ibadah. Nah, sekarang alhamdulillah Purwa sudah berkembang dari 1.200 puisi tambah 1.200 pantun, sekarang udah sampai 3.000. Target kita sebanyak-banyaknya. Ya, akhirnya kita memiliki komunitas yang peserta terbanyak di ASEAN nanti. Udah banyak, kita kan kuat kita. Ya. Jadi kita tidak ketergantungan dengan bantuan-bantuan yang ada. Cukup kita bergotong royong bersama, kita membangun peradaban ini, ya, lalu mewariskannya kepada murid-murid kita. Menarik ya. Berarti yang ditangkap itu cuma ditangkap tapi tidak dipenjara ya? Sempat dipenjara tahun yang 95 tidak 97 ya. 97 itu dipenjara tapi nggak sampai berapa hari. Sampai berapa hari? Berapa hari, 2 hari kalau nggak salah. Pagi-paginya Bu Yung Nasution telepon, kalau nanti jam 10 kamu tidak dibebaskan dengan kawan-kawanmu, maka akan terjadi sesuatu. Ya, sempat ditangkap ya ketika kita gelar seni orang pinggiran itu, tapi tidak lama ya, karena kawan-kawan pengacara dan kawan-kawan pergerakan banyak mendukung, akhirnya dibebaskan dan kita sampaikan ke Komnas HAM dan ternyata kita tidak salah ya, dan kita berapa kali kita sampai juga ke PT UN kita menang.
Terus karena yang tidak ada, ketika dicek itu tidak ada bernuansa politik. Yang kita sampaikan itu pencerahan-pencerahan. Bagaimana nasib buruh gajinya naik lagi, bagaimana cuti melahirkan seorang perempuan yang tidak manusiawi itu setengah bulan sebelum lahir, setengah bulan setelah melahirkan. Nah, kita minta kalau bisa 2 bulan dan 2 bulan. Nah, itu yang kita perjuangkan. Kok pemerintah merasa dikritik, merasa di apa kok seperti itu, itu kan. Nah, terus puisi saya saya jadi lakon lagu Suara Anak Negeri ya. Suara negeri saya bercerita tentang Indonesia yang kaya raya, tapi kok masih banyak yang melarat, yang menderita. Ya kan kenyataannya seperti itu. Apa yang salah di situ? Ya kan? Nah, ya tugas seniman ya mengkritisi melalui karyanya. Tapi kan saya selalu ada solusinya. Jadi di setiap interogasi itu saya selalu bisa menjawab itu. Ya, akhirnya reformasi pun berkembang ya, nah, kita menang. Tapi akhirnya saya mundur dari gerakan-gerakan seperti itu karena saya kecewa banyak para aktivis setelah dia menduduki jabatan dia melakukan kembali yang sama juga kan. Itu kan saya buat puisi kan. Nah, jadi banyak orang yang ketika berada di garis belakang ya kan, berada di garis depan dia lupa berada pada garis belakang. Jadi waktu dia di garis belakang dia perlu untuk garis depan, tapi setelah di depan ya itulah sebabnya. Kalau ketiga pertanyaan tadi, mengapa saya selalu mengumpul masa apa anggota itu memang misi saya untuk memberi pencerahan, bukan politik. Ya kan, kalau di politik, ya saya sudah jadi anggota dewan sekarang, dan saya pernah dicalonkan jadi anggota MPRI. Untuk dulu ada nama satu apa di situ untuk golongan ya, untuk golongan dan untuk daerah, untuk komunitas-komunitas lembaga. Kami dapat 1 kursi waktu itu. Saya ditunjuk waktu itu untuk megang itu. Tapi saya tidak mau, karena memang bukan politik dari awal tujuan kita. Kita berikan pencerahan waktu itu bagi buruh ya, buruh kita berikan pencerahan. Nah, sekarang buruh. Kalau buruh aja bisa kita berikan pencerahan, apa susahnya guru? Nah, itulah sekarang. Itu sebabnya kita terus bertambah, terutama kawan-kawan yang sudah terlibat di acara kita. Kalau dia sudah terlibat, dia akan jatuh cinta dengan Perwas ini dan akan ikut terus ya. Terus karena Perwas ini mengangkat martabat, memberi ruang untuk kawan-kawan maju. Bayangkan aja, Taman Semarjuk itu adalah tempat impian para seniman untuk bisa tampil di situ, untuk bisa main ke Taman Marzuki, duduk di panggung itu menyaksikan. Sekarang Perwas memberikan itu pada guru-guru yang jauh di Papua sana. Pada datang. Perwas itu datang ke situ. Bayangkan tuh, dapat trofi lagi, dapat sertifikat di situ lagi. Wah, itu tidak ada orang yang bisa melakukan. Yang kita lakukan. Jadi bahkan ada yang pertama kali ke tim langsung bisa dapat buku gitu ya. Dapat buku dan dia baca puisi atau baca syair atau tampil. Nah, karena kita selalu kawan-kawan itu tidak sekedar jadi penonton datang. Dia kita beri ruang untuk tampil. Ada yang kalau dia memang ada perwakilan daerah, dia tampil sendiri-sendiri bacakan syairnya mewakili daerahnya. Ada juga yang kita gabungkan dalam bentuk dramatisasi. Nah, jadi mereka tampil bersama-sama. Kalau mereka bisa nyanyi, kita buat paduan suaranya. Ini hebatnya kita. Setiap acara kita melahirkan lagu Mars. Lagu Gerakan 1000 Guru Menulis Puisi, kita ada lagu Mars Gerakan Menulis Puisi. Pantun, kita buat Gerak Mars Menulis Pantun. Gurindam, Mars Gurindam. Besok nih Mars Sair. Saya ikut sair ya. Itu. Jangan lupa ikut sair. Karena apa yang dilakukan Perwas ini semuanya bernuansakan pencerahan, nasihat dan sebagainya. Coba bayangkan, coba puisi guru, puisinya pencerahan, pantun nasihat namanya, udah pantun nasihat. Gurindam kalbu.